Ada apa di dapur? Sama apa di dapur makan? Sama apa di dapur? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Kaifa halukunna? Alhamdulillah, Ida. Alhamdulillah. Masih semangat teman-teman. Semangat Ustazah. Alhamdulillah. Nah, kita mulai ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ihsan ila yaumiddin. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wili. Nah, alhamdulillah. Seperti biasa kita awali kelas kita dengan absepsi, dengan memurojaah, baik memurojaah kaidah maupun memurojaah kosakatanya. Ya, karena ini sudah banyak sekali kosakata yang kita dapati dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang masuk mau pelajaran ke-9 ya ini ya. Kemarin masih di pelajaran ke-8. Di pelajaran ke-8 masih ada menyisakan satu tamarin ya. Tamarin yang ke-6. Nah, seperti biasa, Ana bahasa Indonesianya, Antuna bahasa Arab kan ya. Kita mulai dari nih Bu adminnya dulu nih, Bu admin. Habibah. Nah, Ustazah. Allah. Nah. Apakah ini daging? Bukan, ini ikan. Daging, Ustazah. Ya. Apakah ini daging? Ahadha. Daging. Ahadha lahmun. Ya. Bagaimana? Apakah ini daging? Ahadha lahmun. Wa dzalika. Bukan, ini kan pertanyaan. Apakah ini daging? Bukan, ini ikan.
Sekejap, Ustazah. Baru nak masuk. Hadza dulu ke alahmu dulu, Ustazah? Hadza lahmu. Lahmu La- apa lahmun? Hadza lahmun. Hmm, Wa Bukan, ini ikan. la. Ini ikan. Ya, Hadza samakun. ada sama kun. Coba disempurnakan lagi, Bu Habibah. Ahadza lahmun. La. Hadza samakun. Ahsanti. Selanjutnya, bawahnya Ummu Habibah ini ada nama Ummu Wirda. Ummu Wirda siap? Ummu Wirda. HP-nya susah. HP-nya masih itu, HP-nya masih sedang sakit kah? Masih kurang sehat HP-nya. Bisa diselamatkan Ustazah HP-nya. Ini pakai HP suami. Oh, oh, tidak mengganggu suami nih, HP-nya dipakai. Ummu Wirda, masih bisa dengar suara Ana? Ustazah. Ya, siap ya. Anak pasien misalkan, nanti yang terjemahkan. Pena itu patah. Patah. Al-qalamu maksurun. Pena itu patah al-qalam maksurun. Kak, itu kalau di adar susalis. Kalau dijadikan ke kaidah ke adar susamin, bagaimana? Itu tuh Mm-mm. Bagaimana? maksurun al-qalamu. Kalau dijadikan ke pelajaran ke-8 kemarin, bagaimana? Kalau itu tadi kan langsung mubtada, khobar mubtadanya langsung al-qalamu maksurun. Kalau di pelajaran ke-8-nya bagaimana? Bisa? Mungkin ya? Coba. Mungkin mau bisa dibantu teman-teman? Qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Kalau dijadikan ke pelajaran kaidah yang ke-8 kemarin bagaimana? Zalikal qalamu maksurun. Zalikal qalamu maksurun. Itu ya, tinggal di depannya ditambah zalikal qalamu maksurun. Gitu ya. Masih agak bingung, Muwirda. Jazakillah khairan, Abid. Jazakillah khairan Ustazah. Muwirda masih bingung kah dengan kaidah yang di pelajaran Adarus Mustamil? Ustazah. Suaranya kecil, Muwirda. Agak. Masih kurang, soalnya kemarin masih kurang paham Ustazah. Kalau yang pria yang ini pakai ini Mas. Kemarin Ana lihat yang itu, ingat yang pakai ini. Kalau yang itu lupa. Kan kita sudah mempelajari isim isyarah yang jauh ya, lil ba'id, yaitu dzalika. Nah, Belum connect. tidak. Kenapa? Suaranya agak putus-putus dan kecil ini. Belum connect Ustazah. Maksudnya, Ingat. oh ya. Nah, tidak apa-apa. Nanti sambil sering-sering di murojaah sambil mendengar rekamannya ya. Nah, kita coba kita bahas sebentar pelajaran yang jadi tugas kemarin. Ya, cuman ini anak mohon maaf sebelumnya karena di tugas yang kemarin anak kok terlewat memberikan tugas seperti di halaman yang nomor 3. Ini ibunya Aminah dan itu ibunya Fatimah. Ini belum pada pelajarannya ya. Pada ketika saat
nama wanita. Nama wanita itu termasuk isim alam. Isim alam berarti termasuk isim ma'rifah ya. Ah, isim ma'rifah berarti tidak perlu ditambah al, karena kemarin beberapa ada yang masih ditambah al. Dia sudah ma'rifah tanpa dengan dilekati al di depannya. Karena isim ma'rifah kemarin sudah kita pelajari ada 7 jenis. Salah satunya adalah isim alam, isim nama orang, nama kota, gitu ya. Aminah, Fatimah ini termasuk isim ma'rifah. Sudah ma'rifah dari jenis isim alam. Dan Aminah maupun Fatimah maupun Aisyah ini nama-nama perempuan itu kan kita pelajari kemarin sudah kita ketahui bahwasanya kalau nama perempuan tidak boleh berakhiran tanwin ya. Aminatu, Fatimatu, Aisyatu, boleh tun. Jadi ini ketika dia berada dalam keadaan jar, nah, dalam keadaan jar seperti di nomor 3 ini ibunya ini ibunya Aminah. Maka ibunya Aminah ini kan ini susunan mudhaf ilaih. Aminahnya menjadi mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih itu kan keadaannya jar, majrur. Kemarin sudah kita pelajari di pelajaran ke-5 ya. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus keadaan majrur. Tapi karena dia ini Aminah, baik Fatimah merupakan isim yang tidak boleh bertanwin, maka ketika dia menduduki keadaan jar menjadi isim majrur karena dia sebagai mudhaf ilaih, maka dia jarnya itu bukan dengan kasroh, tapi dengan fathah. Maka dia jadi hadza ummu Aminata. Watilka ummu Fatimata. Itu ya. Hadhihi ya. Nah, ya, ini hadhihi. Hadhihi ummu Aminata watilka ummu Fatimata gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini pada pelajaran nanti insya Allah pelajaran ke-22 pada isim ghair munsharif baru dibahas. Cuman ini anak kemarin kok kelewat memberikan tugas dengan nama wanita ini sebagai mudhof ilaih, sebagai dalam keadaan majrur. Nah, ini jadi kelompat sedikit. Tidak apa-apa. Coba sekarang dari nomor pertama. Nomor pertama, coba. Uti Anita bisa? Ana Ustazah. Hmm. Man hiya Aminatu. Hmm. Hiya bintu Ammarin. Ya. Nah, yang kedua, coba Ummu Khayyarah. Naam Ustazah. Tahu tadi. Bintu Ammarin. Bintu Ammarin. Hmm? Ini Talibati. Oh, Talibati atau Talibatu? Talibatu fi Talibatu atau Talibatun? Talibatun. Hmm. Bintu Ammarin Talibatun fi fil jami'ati. Fil jami'ati. Ahsanti. Nah, lanjut. Uti Lismayanti. Nah, Ustazah. Nomor 4 ya. Ya, nomor 4. Siapa ini? Ini Aisyah. Apakah dia saudarinya Hamid? Bukan, dia saudarinya Yasir. Man hadhihi? Hadhihi Aisyatu. Ahya ukhtu Hamidin. Hiya ukhtu Yasirin. Ahsanti. Sekarang lanjut nomor 5. Uti Tati, bisa? Nah, Ustazah, Yo, tadi. apakah ini sepedanya Khalid? Mm-mm. Darajatu Khalidin hadihi. Mm-mm. Ini sepedanya Ali dan itu sepedanya Khalid. La hadihi darajatu aliyin watilka darajatu Khalidin. Ya, Ahsanti. Jadi ini apakah ini sepedanya Khalid bisa pakai A? Langsung A hadhihi darajatu Khalidin atau A darajatu Khalidin hadhihi itu boleh ya. Terus Umabit.
Ya, Nomor Ustazah. 6. Dapat tadi nomor 6. Rumahnya siapa ini? Hmm. Ini rumahnya Abbas. Dia Hmm. seorang dokter. Liman liman hadhil baiti. Rumahnya siapa ini ya? Bukan miliknya siapa ini? Rumahnya man hadhihi baiti. Baituman. Ya, man hadhihi baitun. Coba diulang lagi. Rumahnya siapa? Coba ini mudah-mudah ilai. Rumahnya dimudahkan kepada siapa? Sudah ini ya, di pelajaran keberapa kemarin? Nah, Ustazah. Man apa? 5 Ustazah. Man hadhihi baitin. Coba. Ini sudah di pelajaran pada pelajaran ke-5 ini. Rumah baik itu dimudahkan kepada siapa? Nah, berarti bagaimana? Al baitu. Gitu, Ustazah. Mudhaf, rumah ini kan mudhaf. Siapa ini mudhaf ilainya? Berarti bagaimana? Baituman. Ya, kemarin di pelajaran ke-5 ada di halaman 31. Iya, nah, Ustazah. Baru ingat ini. Ya. Coba. Baituman hadhihi. Baituman hadha. Hmm? Hadha baitu Abbasin. Ya, tabibun. Ya, buat Tobihun. Nah, ahsanti. Sekarang yang terakhir, Ummu Arifah. Ummu Arifah. Nah, Ustazah, Yuk, yang terakhir. roti itu manis dan daging itu lezat. Roti ini. Roti ini manis dan daging itu lezat. Haza hubsun hulun Coba wadalika. diulang. Coba diulang. Haza hubsun hulun wadalika lahmun lazizun. Khubzun atau al-khubzu? Lahmun atau Oh, al-lahmu? khubzu. Ini kaidah pelajaran ke-8 kemarin. Coba, gimana? Allahmu. Ya, coba ulang. Hadal. Hazal khubsu Allahmu. Hadal khubzu ini masih mubtada'nya. Khabarnya apa tadi? Manis. Hadal khubzu. Hazal khubsu hulun Wah. Wazalikal lahmu lazizun. Nah, Mas Santi, barakallahu fikunna. Alhamdulillah, semoga Jazakallah khairan. amin wa iyyak. Semoga semakin terlatih untuk membuat kalimat dalam bahasa Arab ya. Sedikit-sedikit pasti kalimat-kalimat pendek. Nah, sekarang kita ke pelajaran selanjutnya. Untuk PR-nya sudah ya? Sudah jelas semuanya? Sekarang kita ke pelajaran selanjutnya. Sini ya, Kak. Kita sudah sampai di sini ya. Di halaman 46.
Kita lanjutkan pada tamarin yang ke-asadis. Iqra, ini disuruh membaca. Kemarin sudah dan sampaikan sedikit bahwasanya di pelajaran tamarin yang ke-6 ini, di pelajaran yang ke-8 ini sudah ditambahkan tentang dzaraf. Dzaraf kemarin apa? Dzaraf kemarin apa, teman-teman? Ada berapa macam dzaraf? 2 Ustazah. Ya, dzaraf itu adalah keterangan. Ya, keterangan ada 2 macam keterangan, yaitu keterangan apa? Untuk dzaraf ini. Keterangan makan sama zaman. Ya, Zaman. yang keterangan waktu disebut dengan dzaraf apa? Zaman. Keterangan tepat disebut dengan dzaraf Makan. makan. Nah, kalau di sini, di tamarin yang ke-6 ini lebih banyak disebutkan tentang dzaraf makan, keterangan tempat. Keterangan tempat. Dan dzaraf ini, kalau sudah ada dzaraf, maka isim selanjutnya itu menjadi mudhaf ilaih. Ini susunan apa, teman-teman? Kalau sudah ada dzaraf, mudhaf ilaih, susunan apa disebut? Sibahul jumlah. Sibahul jumlah. Sibahul jumlah boleh menjadi khobar? Boleh. Boleh. Dari khobar dari jenis apa nih? Khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Kembali kita murojaah sedikit ya, karena ilmu itu memang harus sering-sering murojaah. Khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad kemarin sudah Ana sampaikan ada 3 macam bentuk. Ya, yang pertama adalah bentuk apa, teman-teman? Jaga Jumlah ismiyah. Ya, ada jumlah ismiyah, bentuk jumlah ismiyah. Yang kedua bentuk iya. jumlah fi'liyah. Yang ketiga bentuk bentuk apa? Mufrad. Mudhaf ilaih. Yang ketiga bentuk apa? Bukan mufrad. Mufrad kan macam khobarnya. Khobar macam. Coba yang khobar ghairu mufrad, khobar yang terdiri dari 2 susunan kata. Kalau 3 majrur. Hah? Mudhaf ilaih Ustazah. Akan susunan khobar yang ghairu mufrad ada 3 bentuk, yaitu yang pertama jumlah fi'liyah, yang kedua jumlah ismiyah, yang ketiga syibhul jumlah. Syibhul jumlahnya ini ada berapa susunan? Syibhul jumlah ada 2 susunan. 2 susunan. Susunan pertama adalah susunan jar majrur. Susunan kedua dari syibhul jumlah adalah susunan dzaraf mudhaf ilaih. Berarti sekarang ini yang di pelajaran ke-6 ini adalah dzaraf, yaitu dzaraf makan. Jadi kalau sudah ada dzaraf, maka isim setelahnya itu menjadi mudhaf ilaih. Menjadi mudhaf ilaih. Jadi kalau kemarin kita di pelajaran ke-4 dan pelajaran ke-5, pelajaran ke-4 kan kita mempelajari tentang jar majrur, kaidah jar majrur ya. Ada huruf jar, maka setelahnya menjadi isim majrur. Ada huruf jar, misalkan fi, maka kata setelahnya isim setelah huruf fi menjadi isim majrurnya. Misalkan isim setelah huruf fi adalah baitun. Al-baitu menjadi al-baiti. Fil baiti. Fi huruf jar, al-baiti isim majrur. Kalau yang pelajaran ke-5 susunan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Contohnya seperti apa? Coba kasih contoh yang mudhaf ilaih. Kitabu hamidin. Kitabu hamidin. Berarti gitu ya. Kitabnya Hamid gitu. Kitabnya Hamid. Nah, jadi kitabu itu mudhaf, tidak boleh berakhiran tanwin dan tidak boleh diawali dengan al. Hamidin adalah mudhaf ilaihnya, harus dalam keadaan majrur. 2 kaidah ini, isim jar dan majrur maupun mudhaf ilaih belumlah menjadi kalimat sempurna. Ini hanyalah sebuah frase. Dan di dalam kedua kaidah ini kita mempelajari bahwasanya ada 2 isim yang
menduduki keadaan jar. Dia ada dua isim yang menjadi isim majrur, yaitu isim majrur karena didahului huruf jar. Yang kedua, dia menjadi majrur karena dia sebagai mudhaf ilaih. Bisa dipahami? Atau terlalu cepat? Diulang Ustazah. Jadi kita bisa ambil kesimpulan dari pelajaran 4 dan ke-5 bahwasanya kita sudah mempelajari ada dua isim yang harus dalam keadaan majrur, yaitu yang pertama adalah isim yang didahului dengan huruf jar, yang kedua isim yang menjadi mudhaf ilaih. Jadi baik isim yang terletak setelah huruf jar maupun isim yang menjadi mudhaf ilaih, dia harus dalam keadaan majrur. Harus berakhiran kasroh. Ya. Kalau dari pelajaran yang pertama dan kedua, tiga, kita masih mengenal isim marfu. Isim yang berakhiran dengan rofa, dengan domam. Ingat-ingat ya, rofa, jar, itu adalah tanda i'rab. Tanda i'rab, penyebutan tanda i'rab yang menggantikan dari penyebutan fathah, dhamma, kasroh, sukun itu ya. Kalau kasroh disebut jar, kalau dhamma disebut rofa. Sambil diingat-ingat seperti itu. Jadi supaya tidak bingung ketika Anda sudah menyebutkan istilah-istilahnya dalam kaidah bahasa Arabnya. Nah, di sini di pelajaran ke-6 ini kita sudah mendapati dzaraf makan. Seperti kita awali di nomor 1. Coba siapa yang membaca nomor 1? Dibaca Anak dulu. Ustazah. Apa tadi? As-saburatu amamat tolibi wahiyya khalfal mudarrisi. As-saburatu amamat talibi wa ya khalfal mudarrisi. Ya, artinya adalah papan itu di belakang murid. Papan itu di belakang murid dan dia di depan ya, amama di depan. Papan itu di depan murid dan dia di belakang guru laki-laki ya. Nah, bisa dilihat di sini ada amama, ada khalfa. Afan, bisa mic-nya dimatikan? Nah, ada amama dan ada khalfa. Baik amama maupun khalfa, ini adalah salah satu dari macam-macam dorof makan. Amama artinya adalah depan, khalfa artinya adalah di belakang. Nah, bisa kita lihat isim yang terletak setelah amama maupun setelah khalfa itu harus berakhiran jar. Amamat talibi, khalfal mudarrisi. Tidak boleh amamat talibu atau khalfal mudarrisu. Karena kaidahnya adalah setelah adanya dzaraf, maka isim yang terletak setelah dzaraf disebut mudhaf ilai. Dan kemarin kita sudah pelajari di pelajaran ke-5 bahwasanya mudhaf ilai itu harus ma'rifah dan harus dalam keadaan berakhiran jar. Karena dia termasuk isim majrur, isim-isim yang menduduki keadaan jar. Isim-isim yang harus berakhiran kasroh. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya Allah, Ustazah. Ada yang keluar tadi? Jadi tidak boleh diakhiri dengan dhamma. Jadi as-saburatu amamat talibi wa hiya khalfal mudarrisin. Coba selanjutnya, siapa yang membaca selanjutnya? Anak Ustazah. Apa tadi? Berarti Anita. Aina saya rotil Kenapa mudarrisi. saya roti apa saya rotu?
Aina sayarotu mudarrisi. Hiya amamal madrasati. Mata Rosati. Di mana? Coba bisa menerjemahkan? Di Di mana mana mobilnya? mobil guru laki-laki itu, Ya, kepala sekolah mobilnya. Betul, guru 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 laki-laki. laki, oh ya, di Di mana mana? mobilnya guru laki-laki itu Hmm? dia di depan sekolah. Dia di depan sekolah. Santi. Jadi Aina ini sebagai khobarnya, ya. Saya rotul mudarisi, saya rotu mudhaf al mudarisi mudhaf ilaih. Susunan mudhaf ilaihnya ini sebagai mubtada muakhar, mubtada muakhar. Nah, dilanjut. Jawabannya hia. Hia ini adalah kata ganti isim domir mu'annas. Kenapa pakai isim domir mu'annas? Karena dia kembali kepada sayyaratu. Sayyaratu adalah isim mu'annas karena berakhiran tak marbutoh. Jadi dia termasuk dalam isim mu'annas. Maka kata gantinya harus juga mengambil dari yang mu'annas. Tidak boleh pakai huwa. Harus pakai hiya. Kalau di pelajaran yang keempat kemarin kita aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Dia pakai huwa, jawab pada jawab kalimat jawabannya pakai huwa karena huwa isim domir kata gantinya tersebut kembali kepada Muhammadun di mana Muhammadun itu adalah isim mudzakkar. Maka untuk dapat menjawabnya memakai kata ganti mudzakkar juga tidak boleh hiya fil ghurfati. Tidak boleh karena apa pada kalimat tanyanya itu adalah isim alam mudzakkar, nama laki-laki. Maka jawabannya juga harus menyesuaikan kata gantinya. Isim domirnya juga menyesuaikan ikut mudzakkar, ikut laki-laki. Begitu juga di nomor 2 ini. Pada kalimat jawabannya memakai hiya. Karena kembali kepada sayyaratu yang mu'annas. Nah, dilanjut ke nomor 3. Siapa? Nah, Ustazah. Apa tadi? Aina baitul imami? Baitul Bagaimana imami. coba? Aina? Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Ya, coba diterjemahkan. Bisa ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Di mana rumahnya imam itu? Rumahnya imam itu di belakang ya? Ya, belakang. Di belakang masjid itu. Ya, di belakang masjid. Nah, sama ya kedudukannya aina ini khobar muqaddam, baitu mudhaf, al-imami, mudhaf nilai, mudhaf susunan mudhaf nilai sebagai mubtada muakhar. Kalau pada jawabannya berarti dibalik saja. Baitul imami berarti sebagai mubtada, khalfa ini mudhaf dhorof al-masjidi mudhaf ilai susunan dhorof mudhaf ilai apa susunan sifaul jumlah itu sebagai menduduki keadaan rofa sebagai khobar. Ya, kalau kita sudah memahami bahwasanya sifaul jumlah itu ada dua susunan yaitu susunan jar dan majrur dan susunan dhorof mudhaf ilai, maka ketika kita mengirab menjabarkan kedudukannya bisa langsung menyebutkan susunan sifaul jumlah gitu. Setelah kita menjabarkan khalfa dhorof al-masjidi mudhaf ilai susunan sibahul jumlah menduduki keadaan rofa sebagai khobar. Ya. Tapi kalau kita masih meraba-raba apa ya ini khalfa ini dhorof al-masjidu ini mudhaf ilai boleh susunan dhorof mudhaf ilai menduduki keadaan rofa sebagai khobar. Ya. Tapi Ana harapkan semakin di setiap pertemuan kita itu Pak Ana harapkan masing-masing dari Antuna harus memiliki target setidaknya di setiap pertemuan kita itu ada sedikit peningkatan meskipun itu hanya 0,1% ada peningkatan pemahaman tentang kaidah-kaidahnya. Ya. Sambil sering memurojaah. Nah.
Ahsanti. Sekarang coba yang kelima. 4 ya, 4. Siapa? Tati. Oh, apa tadi? Tadi. Aina jalasa Hamidun Mm-mm. Wafa Mahmudin. Jawabannya bagaimana tadi? Jalasa? Jalasa Holfa Mahmudin. Mahmudin. Nah. Artinya apa? Di mana Hamid duduk, dia duduk di belakang Mahmud. Gitu saja. Ya, dia duduk di belakang Mahmud. Nah, ini ada jumlah fi'liyah. Jalasa Hamidun. Jalasa dia duduk. Ini adalah fi'il. Hamidun dia fa'ilnya. Sambil diingat-ingat, kalau jumlah fi'liyah itu susunnya fi'il dan fa'il. Kalau ada perbuatan, maka harus ada pelakunya. Jadi jalasa adalah fi'il, perbuatannya. Hamidun adalah fa'ilnya, pelakunya. Nah, lanjut nomor 5. Nomor 5, apa tadi? Muwirda? Yang belum siapa nih yang belum tadi? Coba. Siapa yang belum? Mutara? Sudah? Siapa yang belum? Ana belum. Mutara Tadi kan? belum. Tadi siapa lagi? Yang sudah? Umata. Naam Ustazah. Mutara. Siapa? Mutara. Siapa tadi? Ya. Nomor 5 ya Ustazah ya. Dahaba Ammarin ila masjidi Ilal apa ilah? ilal masjidi wa jalasa amamal ya amamal. Sambil diingat-ingat alnya ini dibaca Qamariyah atau Syamsiah ya. Amamal robi. Gimana? Amamal mihrobi itu Ustazah. ya, amamal mihrobi itu mim ya. Kalau ada lam terus bawahnya itu agak keluar sedikit itu adalah huruf mim. Ada tulisan dari setelah lam di bawahnya agak condong tulisan keluar ke kanan sedikit itu adalah huruf mim. Nah, coba diulang lagi pelafatannya, Ummu Tara. Dahaba Ammari ilal masjidi wa jalasa ammamal mihrobi. Ya, mihrab ini mimbar ya, mimbar. Coba terjemahkan Ummu Tara. Itu Amarun atau Amar Tadi bacanya Ammarun ya. Amarun. Ya, Ammarun karena fa'il harus rofa. Oh, na'am baca. Dahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mihrobi. Ya, coba Ammar pergi ke masjid dan jalasai dia duduk di depan mimbar. Ya, betul di depan mimbar. Betul. Ya. Jalasa itu diartikan dia duduk. Dianya dari mana Ustazah? Enggak ada huanya. Nah, ini adalah fiil yang pelakunya atau fa'ilnya ini sudah ada tergabung dalam fiilnya. Ada dhamir mustatirnya. Tapi kalau seperti yang di nomor 4 loh, kalau itu kan juga jalasa Ustazah, tapi kenapa fa'ilnya bisa tersebut? Boleh. Tapi kalau sudah di sini di ayat di nomor kelima jalasa ini dhamirnya kembali kepada ammarun. Tidak usah disebutkan lagi tidak mengapa. Karena sudah diketahui pelakunya adalah ammarun. Ya. Nah, al-kalimatul jadidatu. Nah, kalimat-kalimat yang baru ini, kata-kata yang baru. Al-mustashfa apa artinya? Rumah sakit. Ya, ada yang puskesmas ya atau rumah sakit. Almania, negara apa Almania?
Jerman. In kaltaro, Inggris. Inggris, Suwaisiro, Swiss. Swiss, Asikinu, apa Sikinu, Pisau. Pisau, Faransa, Perancis ya, Ustaz. ya Perancis, Amama, Di Di depan. depan. depan, Khalfa di Di Dan belakang. belakang. Alhamdulillah. Untuk materi zorof ini sudah dipahami atau masih ada yang mau ditanyakan sebelum kita beranjak ke adar substansi? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut ke pelajaran adar substansi ya. Pelajaran ke-9. Pelajaran ke-9 ini materinya adalah tentang na'at wa man'ut. Na'at itu bisa disebut sifat ini atau adjektif ya. Sifat. Ada yang menyebutnya sifat. Man'ut itu yang mausuf, yang disifati. Jadi adar substansi ini adalah pelajaran na'at. Na'at nun ain ta wa man'ut. Wa man'ut. Na'at atau bisa disebut sifat, man'ut bisa disebut mausuf. Na'at adalah sifat, man'ut adalah isim yang disifati. Sudah? Sambil mencatat? Teman-teman sambil mencatat? Masih menulis atau bisa Anda lanjut? Lanjut, Ustazah. Sudah mencatatnya? Sudah, Ustazah. Nah, jadi na'at wa man'ut ini adalah salah satu dari isim tawabi ya atau dia isim pengikut dalam hal i'rab, dalam hal kedudukan. Karena ada salah satu dari 4 isim yang menjadi pengikut. Maksudnya pengikut dalam i'rab itu bagaimana? Jadi dia mengikuti harokat akhirnya itu mengikuti dari isim yang sebelumnya. Karena dia mengikuti dari isim yang sebelumnya. Jadi na'at ini adalah salah satu dari 4 isim pengikut dalam hal i'rab atau tawabi. Kalau sudah menulisnya bisa diinformasikan, bisa Anda lanjutkan. Sudah? Sudah, Ustazah. Ya. Jadi na'at kita bahas dulu apa na'at itu? An-na'tu tabi'un yadullu ala sifati fi ismin qablahu. Na'at itu adalah isim pengikut yang menunjukkan atas sifat dari isim yang disebutkan sebelumnya. Na'at itu adalah isim yang mengikuti isim pengikut yang menunjukkan atas sifat dari isim yang disebutkan sebelumnya. Nah, Afan, ulang, gimana? diulang bisa di. Naat adalah pengikut yang Nah, menunjukkan atas sifat dari isim yang disebutkan sebelumnya. Naat adalah pengikut yang menunjukkan atas sifat dari isim yang disebutkan sebelumnya.
Jadi ini adalah naat ini adalah tabi'ul ismi. Jadi dia pengikut dalam hal i'rab. Dia adalah isim yang mensifati dari isim yang disebutkan sebelumnya. Jadi kalau naat itu adalah sifatnya, maka man'ut itu adalah isim yang disifati. Naat adalah sifatnya, man'ut adalah isim yang disifati, yang ada yang disebutkan sebelum naatnya. Kalau di pelajaran kemarin yang sebelumnya ya, entah jar majrur atau mudhof ilai atau dzaraf mudhof ilai, kita ketahui bahwasanya susunannya sesuai dengan penyebutan kaidahnya ya. Kalau jar majrur maka huruf jarnya dulu dan isim setelah huruf jarnya disebut isim majrur. Begitu juga dengan mudhof. Mudhofnya ditulis dulu, baru setelah itu isim yang terletak setelah mudhof disebut mudhof ilai. Begitu juga dengan dzaraf yang barusan kita pelajari. Dzaraf makan dulu disebut amama. Setelahnya adalah isim mudhof ilainya. Amama talibi. Amama dzaraf at-talibi mudhof ilainya. Kalau yang kita pelajari kemarin ya, sudah ada 3 kaidah. Itu penyebutannya sesuai. Penulisannya sesuai dengan penyebutan kaidahnya. Jar, majrur, mudhof ilaih, dzaraf, mudhof ilaih. Tapi kalau di pelajaran yang ke-9 ini, naat wa man'ut, kita menyebutnya naatnya dulu, baru sifatnya. Kita menyebut sifatnya dulu, baru isim yang disifati. Tapi secara penulisan itu adalah isim yang disifati dulu, baru sifatnya. Makanya ini tadi pengertiannya kan na'tu tabi'un yadullu ala sifati ismin qablahu. Na'at adalah isim pengikut yang menunjukkan atas sifat dari isim yang disebutkan sebelumnya. Isim yang disebutkan sebelumnya itu maksudnya adalah man'utnya. Jadi coba kita supaya lebih memahami, kita coba ke hiwarnya, ke percakapannya. Coba siapa yang mau baca? Yang belum. Atau dari penjelasan anak ini masih ada yang belum paham? Semoga ini kita diterpahamkan dengan dari hiwarnya ini dia dulu. Apakah masih mencatat? Sudah Ustazah. Dapat tadi yang bisa membaca yang sebelum membaca tadi. Coba siapa? Saya boleh coba Ustazah. Teh Ani? Siapa nih tadi suaranya? Dapat Iya tadi. betul Ustazah. Yuk, silakan. Dapat tadi membaca. Man hadzal rajulu? Man hadzal rajulu? Lanjut. Huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Lanjut. Abbasun tajirun. Lanjut. Abbasun tajirun ghaniyun. Ya, cukup. Disampai 4 baris dulu. Ya, man hadar rajulu, siapa pria ini? Ya, berarti hadar rajulu. Ini kaidah yang ke-8, pelajaran ke-8 ya. Jadi penyebutannya siapa pria ini gitu ya. Bukan siapa ini pria. Tapi siapa pria ini atau siapa laki-laki ini? Huwa Abbasin. Dia Abbas. Huwa Abbasin ini sudah mubtada khobar ya. Huwa mubtada Abbasin khobarnya. Abbasun Abbasun ya. Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbas itu pedagang. Abbasun tajirun ghaniyun. Nah, Abbas itu pedagang yang kaya. Nah, ini baru pada materi ke-9 ini. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas itu pedagang yang kaya. Nah, kita lihat pada tajirun ghaniyun. Tajirun ini adalah man'utnya, isim yang terletak sebelumnya, ismu qabla na'atnya, isim yang terletak sebelum na'atnya, sebelum sifatnya, atau disebut dengan man'ut tajirun. Isim yang disifati
Ghaniyun, nah ini adalah naatnya, sifatnya. Ya. Kalau kita secara pelafatan kaidahnya kita menyebutkan naat wa man'ut, naatnya disebut dulu, tapi secara penulisan naatnya terletak setelah man'utnya. Tajirun ghaniyun, pedagang yang kaya. Tajirun ini adalah man'utnya, ghaniyun ini adalah naatnya. Itu ya maksud Ana ya. Secara pelafatan kaidah itu naatnya disebutkan dulu, tapi secara penulisan prakteknya itu naatnya dituliskan setelah man'utnya. Nah, coba lanjutkan. Yang belum siapa? Dari baris kelima? Atau masih menulis ini? Atau masih menulis teman-teman? Kalau memang masih menulis, tidak mengapa, Ana tunggu. Masih menulis kah? Sudah. Sudah? Sudah, Ustazah. Yang lainnya sudah? Kalau memang masih ada yang masih menulis, tidak apa, Ana tunggu biar kita sama-sama bisa menyimaknya. Sudah semuanya? Sudah, Ustazah. Mu'arifah, Mutara, sudah? Mufti tadi? Ini hanya Nauki ini Tehani tadi ya? Rismayanti Ustazah tadi keluar masuk lagi. Siapa? Uti Lismayanti? Iya. Oh, nah. Nah, bisa Ana lanjut ini? Lanjut, Ustaz. Tak tadi yang belum membaca tadi, siapa? Nah, Ustazah belum. Siapa tadi? Dilanjut dari baris yang kelima. Hamidun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Coba Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ya, Hamid itu guru laki-laki. Hamidun mudarrisun jadidun. Hamid itu guru laki-laki yang baru. Coba Hamidun berarti sebagai mubtada'nya, mudarrisun ini man'utnya, jadidun ini sebagai naatnya. Karena Hamid mudarrisun disifati dengan mudarrisun adalah yang isim yang disifati dan sifatnya adalah jadidun. Ya. Coba bisa kita lihat dari tajirun goniyun, dari mudarrisun jadidun. Ini naatnya ini harokat akhirnya, i'rabnya, kedudukan akhir harokatnya itu mengikuti dari man'utnya. Kalau man'utnya itu tajirun rofa, mudarrisun rofa juga, maka naatnya juga mengikuti rofa. Tajirun ghaniyun. Tidak boleh tajirun ghaniyin. Tidak boleh. Dia harus mengikuti dari isim yang dia sifati. Jadi kaidah dari penyusunan naat wa man'ut ini yang pertama adalah harus sama antara naat man'utnya dari sisi jenisnya. Kaidah penyusunan naat dan man'ut itu harus sama. Yang pertama sama dari sisi jenisnya. Sama dari sisi jenisnya. Kalau man'utnya mudzakkar, maka naatnya juga harus mudzakkar. Tajirun ghaniyun, tajirun mudzakkar. Ghaniyun mudzakkar. Mudarrisun jadidun, mudarrisun mudzakkar, jadidun mudzakkar. Tidak boleh kita bilang tajirun ghani atau mudarrisun jadidatun. Tidak boleh. Jadidatun tidak bisa, dia mu'annas, sedangkan yang isim yang disifati adalah mudzakkar. Tidak boleh berselisih. Harus sama, harus selaras. Kalau man'utnya mudzakkar,
maka naatnya juga mudzakkar. Begitu juga sebaliknya. Kalau man'utnya mu'annas, maka naatnya juga mu'annas. Misalkan mudarrisatun, maka jadi datun. Tidak boleh berselisih. Dan yang kedua, harus sama dari nakira atau ma'rifahnya. Nakira atau ma'rifahnya maksudnya itu adalah kalau tajirun goniyun, tajirun itu nakira ya, berakhiran tanwin. Jadi harus sama dari sisi kejelasannya. Nakira umum, ma'rifah khusus. Kalau tajirun ghaniyun. Kalau at-tajiru al-ghaniyu itu. Kalau dilekati al, maka naatnya juga harus ikuti dilekati al. Kalau jadi tidak boleh berselisih, pokoknya harus selaras antara naat dan man'utnya. Yang ketiga, harus sama dari sisi akhirannya atau sisi i'rabnya. Akhir harokatnya. Harus sama dari sisi i'rabnya atau akhir harokatnya. Ada yang perlu diulang? Ada yang perlu diulang? Catatannya? Atau penyampaian Ana? Masih menulis ini? Sudah selesai, Ustazah. Sudah selesai? Naam, Ustazah. Tanya Ustazah. Yang lainnya? Ustazah, ada soalan Ustazah? Bagaimana? Terus sendat-sendat Ummu Habibah? Oh, bisa dengar Ustazah? Bagaimana Ummu Habibah? Ini Ustazah, kalau yang pelajaran ke-9 ini, kalau man'utnya alif, naatnya diikuti dengan alif lam ya? Oh ya, maksudnya kalau man'utnya di awal ma'rifah dengan al, maka dia naatnya juga harus dengan al. Tapi beda dengan yang pelajaran yang kemarin-kemarin Ustazah. Yang mana? Yang pelajaran yang sebelum yang pelajaran ke-8. Seperti itu. Yang kemarin. Kenapa? Kenapa maksudnya? Kemarin kan kalau ada al yang selepasnya itu belum semua al juga kan Ustazah? Maksudnya pelajaran 8 hadar rojulu ada alnya itu maksudnya. Setelah isim isyarahnya gitu. Iya Ustazah. Oh itu kan beda. Itu kan kedudukannya masih mubtada. Jadi harus dilihat dari kedudukannya. Jadi kalau untuk lebih mudah memahami, kita harus menerjemahkannya dulu. Jadi kalau kita sudah menerjemahkan kalimat tersebut, kita baru ketahui dia itu apakah. Seperti kalau ini Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas itu pedagang yang kaya. Ya, yang kaya ini kan bisa kita ketahui, oh dia itu merupakan mensifati keadaan dari tajirun tadi. Jadi nanti melihat ini nanti untuk yang di awal, untuk yang di bagian hamzah ini kita masih mempelajari naat dalam keadaan nakiro. Nanti kalau sudah di halaman ke-50 pada bagian al-ba'u, itu kita baru menemui naat dalam keadaan ma'rifah, diawali dengan al. Jadi untuk yang di awal ini kita sabar dulu, kita mempelajari naat dalam keadaan nakiro. Tidak dilekati dengan al. Ya. Insya Allah nanti di halaman 50 bagian al-ba'u, bagian ba,
itu kita baru ketemu dengan na'at wa man'ut dalam keadaan ma'rifah. Ya. Ada lagi? Kita lanjutkan ke pembacaan pada percakapannya. Coba, siapa yang belum? Dilanjut pada mahadza. Nah, Ustazah. Siapa? Nah, Ya, tafadhali. Siapa ya? Siapa ya, Ding? Putih Anita. Siapa? Ummu Khayyara Ustaz. Ummu Khayyara, tafadhali. Ma hadza? Hadza tufahun. At-tufahu fakihatun ladhidzatun. Cukup sampai di sini dulu. Ma hadza? Apa ini? Hadza tufahun. Ini apel. At-tufahu fakihatun ladhidzatun. Apel itu buah yang lezat. Mana nih naatnya? Naatnya yang mana nih? Lazizatun. Ya, lazizatun. Kenapa dia naatnya kok pakai tak marbutoh? Karena mengikuti fakihatun. Ya, karena mengikuti fakihatun, mengikuti man'utnya. Man'utnya kan fakihatun ya. Fakihatun itu kan isim yang disifati. Sifatnya apa? Lazizatun. Ya, gitu ya. Jadi apel itu buah yang lezat. Nah, sambil dipahami sedikit demi sedikit. Lanjut, dibaca. Siapa yang belum? Nah, lanjut Ustazah, Ummu Habibah. Nanti lagi ya, tafadhali. Yang lainnya tidak ada yang mau membaca kah? Wah, ya. Coba dikasih kesempatan teman-temannya dulu. Anak saja. Ingat dah habis. Siapa nih? Rismayanti saja. Tafadhali. Ma zalika? Zalika usfurun. Al-usfuru Ta'irun. Saghirun. Al-arabiyatu lughatun sahlatun. Ya. Madzalika, apa itu? Dzalika usfurun. Usfurun itu burung kecil ya, bisa burung pipit. Itu burung pipit. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung pipit itu burung yang kecil. Mana? Ta'irun saghirun. Al-usfuru ta'irun saghirun. Mana man'ut dan mana na'atnya? Naatnya ta'irun, saghirunnya itu apa man'utnya? Ya, coba diperhatikan. Naat itu sifatnya, man'ut itu isim yang disifati. Ta'irun itu naatnya, saghirun itu man'utnya. Yang mana? Ta'irin ini isim yang disifati atau sifatnya? Ta'irun itu ini sifatnya itu saghirun kan kecil ya Ustazah, yang ini ta'irun berarti ini man'utnya. Berarti ta'irun ini sebagai man'ut. Saghirun berarti sebagai naat. Naatnya. Naam. Sebagai naatnya. Jadi al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfuru ini mubtada'nya ta'irun itu selain sebagai khobar dia juga man'ut, saghirun naatnya. Ya. Al-arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-arabiyah bahasa Arab itu lughatun sahlatun, bahasa yang mudah. Coba yang mana naat dan man'utnya? Man'utnya yang lughatun, sahlatun itu yang sifatnya naatnya. Naatnya, bari al-arabiyatu mubtada, lughatun ini khabar dan juga man'ut, sahlatun naatnya. Berarti kalau di i'rab ini berarti mengikuti dari sahlatun ini sebagai naat. Isim marfu sebagai naat. Ya. Marfu'nya karena mengikuti dari lughatun.
Itu dari khabarnya. Nah, Kabarnya yang Al-Arabiyah. Nah, dilanjutkan. Di selanjutnya yang mau baca? apa nih boleh tanya lagi? Yang Ya. kabarnya yang lughatun sahlatun. Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Lughatun khabar sahlatun. Bisa sebenarnya bisa keduanya juga sebagai khabar. Jadi lughatun sahlatun susunan ini bisa. Cuma nanti ada yang bertanya, nanti kalau susunan khabarnya bisa selain dari bentuk jumlah fi'liyah, ismiyah atau simbol jumlah. Ya. Jadi cukupkan seperti abbasun tajirun waniyun abbasun mubtada tajirun khabar juga sebagai mubtada sebagai man'ut waniyun naatnya. Atau ini juga bisa merupakan ini adalah susunan frasa dua kata. Kalau kita sebutkan tajirun ghaniyun atau lughatun sahlatun itu kan belum memiliki kalimat yang sempurna ya. Sama seperti kaidah-kaidah dari sibul jumlah. Belum memiliki kalimat yang sempurna. Dilanjut coba di bacaan yang selanjutnya. Al-Arabiyah tuh yang mau baca Ustazah. siapa? Mukhayyarah. Al-Arabiyatu Al-Arabiyatu lugatun jamilatun. Ya. Lanjut. Ammarun talibun mujtahidun. Wa Muhammadun Mahmudun. Bukan Muhammad. Mahmudun Ya. talibun Kaslanu. Kaslanu. Tidak boleh bertanwin ya ini kaslanu. Tidak boleh bertanwin. Mahmudun talibun Kaslanu. Ya. Al-Arabiyatu lughatun jamilatun. Sama seperti tadi Al-Arabiyatu lughatun sahlatun ya. Yang jadi na'at dan man'utnya mana? Man'ud Bahasa Arab itu bahasa yang indah. jamilatun. Bagaimana Mukhayyarah? Mukhayyarah atau Utiani tadi ini tadi ya. Mukhayyarah. Nah, yang mana man'utnya? Al-Arabiyatu lugatun. Man'utnya yang mana? Lugatun ya Ustaz. Lughatun, na'atnya? Naatnya jamilatun. Jamilatun. Terus Ammarun talibun mujtahidun. Ammar itu murid yang rajin. Wa Mahmudun talibun kaslanu. Dan Mahmud itu murid yang malas. Coba Ammarun talibun mujtahidun. Yang mana na'at dan man'utnya? Talibun Talibun sebagai man'ut apa na'atnya? mujtahidun. Talibun sebagai yang mana? Man'ut apa na'atnya? Man'ud. Man'ut. Mujtahidun sebagai? Naatnya Nah, sama berarti ya. sama. Mahmudun. Yang mana talibun sebagai? Man'ud Kaslanu. naatnya. Naatnya. Kaslanu ini tidak boleh berakhiran tanwin. Kenapa? Karena ini nanti masuk pada pelajaran ke-22, yaitu isim-isim yang tidak boleh bertanwin. Isim ghairu munsharif. Jadi tidak boleh bertanwin, tidak boleh kaslanun. Karena ini ada akhiran alif dan nunnya. Ada alif berakhiran alif dan nun. Tidak anak bahas panjang lebar, nanti ada tempatnya sendiri. Coba dilanjutkan. Man anta dari situ. Man anta Sebentar, ana Khairal, ganti teman yang lainnya ya. Jazakillah khairan, Khairal. Siapa yang belum? Siapa nih? Saya Ustazah. Nah, tafadhali. Man anta ana talibun. Mm-mm. Anta talibun jadidun. Na'am. Ana talibun jadidun. Nah, man anta, siapa kamu? Ana talibun, saya murid. Anta talibun jadidun, apakah kamu murid yang baru? Naam, iya. Ana talibun jadidun, saya murid yang baru.
Nah, yang mana nih? Ada yang man'ut dan naatnya. Naat dan man'utnya. Yang tolibun jadidun, tolibunnya man'ut, jadidunnya na'at. Nah, ya. Jadi insya Allah untuk naat dan man'ut bisa dipahami ya. Jadi ini adalah kata sifat, isim yang disifati man'ut, yang sifatnya ada yang menunjukkan sifat adalah naatnya. Kita lanjut ke tamarin selanjutnya. Ya, tamarin yang pertama, Iqra waktu. Dilanjut Umata. Sambil diharokati di kitabnya. Muhammadun tolibun qadimun. Muhammad itu murid yang lama. Ya, murid yang lama. Alhamdulillah. Ahsanti. Sekarang kita lanjut ke Ummu Wirda. Anak tuh deh, Ummu Wirda. Naam Ustazah. Suaranya kecil Ummu Wirda. Naam Ustazah. Nah, dilanjut Ummu Wirda. Nomor 2 dan nomor 3. Azalika ar-rajulu mudarrisu jadidun. Mudarrisun jadidun. Ya. La huwa Tobibun. Jadidun. Haza Diartikan dulu tadi. Ada likarro dulu. azalika. Apakah itu laki-laki rojul? Orang laki-laki. Coba Guru laki-laki. Dalikar rojulu. Ini kaidah pelajaran ke-8 kemarin. Ada likar rojulu. Apakah pria ini gitu? Apakah pria itu guru laki-laki baru? Tidak, bukan. Dia dokter laki-laki baru. Ya, apakah laki-laki itu guru yang baru? Pakai taman yang ya, karena masih berarti guru yang baru supaya untuk menunjukkan bahwasanya ada kata sifatnya. Berarti guru yang baru, bukan dia dokter yang baru. Coba yang nomor 3. Haza darosa. Ustazah darosa. Hada darsun. Oh, darsun Sahlun. Sahlun mudah, darsun pelajaran. Pelajaran ini mudah. Ini bukan pelajaran ini nih. Darsunnya kan ini nakiro. Coba bagaimana artinya? Ini pelajaran mudah. Ya, ini pelajaran yang mudah. Oh iya, tambah yang Ustaz ya. Ya, ini pelajaran yang mudah. Nah, hati-hati antara setelah isim isyarah itu dia berupa isim ma'rifah dengan al atau tidak. Jadi menerjemahkannya juga biar tidak keliru. Kalau ada likar rojulu, laki-laki itu. Kalau hadza darsun, ini pelajaran. Ya, dilanjut. Coba. Tayani bisa? Bisa Ustazah, insya Allah. Nomor 4 sama 5 ya. Nah, Ustazah. Abbasun tajirun syahirun. Abbas adalah pedagang yang terkenal. Bilal ini pakai tanwin atau domah saja Ustazah? Ya, Bilalun. Bilalun muhandisun kabirun. Bilal adalah insinyur besar. Ya. Dilanjut. Ahsanti Dani. Lanjut Uti Anita. Jazakallah khair Ustazah. Baik. Ana Ustazah. Iya, Dani. 6, 7. 7.
Al-inkaltaru. Al-in Al Al-in. Ingiliziyatu. Bukan Inkaltaru ini bukan nama negara ini. Astagfirullahaladzim. Al-Ingiliziyatu. Al-inkiliziyatu lughatun ya, Ustazah. Ya, lughatun Lughatun so'ibatun. batun. Sok batun. Apa ya, Ustazah ini? Sulit, susah. Bahasa Bahasa Inggris itu bahasa yang susah. Hmm. A'anta rojulun ghaniyun. Hmm? Apakah kamu laki-laki yang kaya? Lanjutkan. Apa ini? Setelah ini tulisannya mukhayyarah. Nah, Kenapa? Al-Qahiratu yang mana ya, Ustaz? Al-Qahiratu Ini Madidat. nomor 8 ya? Mukhayyarah. Ini tadi Ustazah ya. A'anta rojulun ghaniyun. La ana rojulun. Oh ya, belum ya tadinya. Nah, Ustazah. Nah. La ana rajulun fakirun. Coba diartikan, Saya laki-laki yang fakir. Ya. Lanjut mukhayyarah nomor 8. Al-Qahiratu Madidatun Kabiratun. Al-Qahirah itu Kairo. Kairo. Apa ibu kotanya Mesir ya? Oh, Kairo. nah. Kairo. Madinatun apa ini negeri Besar. Negeri ya. yang Kairo Ya, itu Kairo itu negeri yang besar. Ustazah, ini bukan Kahiroh, Ustazah. Kenapa? Negara bukan. Kahiroh. Nama negara Kairo itu loh. Kairo. Bukan Ya. Kairo. Kairo itu negara yang besar. Ya. Kota yang Mesir ya. Kenapa? Kenapa, Mat? Madinah negara yang besar gitu ya, Ustazah. Negeri. Kairo ibu kotanya Mesir. Iya, ibu kotanya Mesir. Kota yang besar ya. Oh, harusnya Mesir ya, karena Al-Qahirah itu Kairo. Madinah tuh ya. Madinah itu apa, Ustazah? Madinah. Madinah tuh itu kota kan Ustazah ya? Diartikannya. Dek, sebentar, Mat. Dek. Bentar. Iya, sini. Ini. Ya. Apaan? Sebentar, Mat. Kamu. Iya, sini. Sebentar ya, Mat ya. Bentar. Apaan ada? Dek,
Sudah. Ditutup dulu. Sudah ini dia. Ada sebentar tunggu ini ya. Ya. Nah, apaan? Nah, sebentar. Nah, Al-Qahiro tuh Kairo, Madinah tuh kota ya, Kabiro tuh besar. Kota yang besar ya Ustazah. Kota yang besar. Nah, Kairo, kota yang besar. Bukan nah. negeri. Khairah, bisa dengar Nah, suara nah? nah Ustazah. Nah, bisa. So, Khairah. Nah Ustazah. Ya. Dilanjut ya. Ya, dilanjut. Anta mudarrisun qadimun. Apakah kamu guru yang lama? Ya. Ya. Apakah kamu guru yang lama? La, ana mudarrisun jadidun. Tidak, saya guru yang baru. Ya. Bila. Dilanjut selanjutnya. Ahamidun talibun kaslanu. Apakah Hamid siswa yang malas? Huwa talibun La. mujtahidun. La, huwa talibun mujtahidun. Dia siswa yang rajin. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke tamarin yang ketiga ya. Sebentar ya Mbak ya. Nah, coba sebelum kita kiri ini ke pelajaran tamarin yang kedua dulu. Dok fil farogi fil jumali altiyati na'tan munasiban. Letakkan di tempat yang kosong ada kata berikut ini dengan kata sifat yang cocok, yang sesuai. Bahan tujuh aja dulu. Jadi setelah Mukhayyaro di bawahnya ada Util Ismayanti. Nah, Ustazah, nomor 1 ya Ustazah. Nah, disuruh meletakkan sifat yang cocok ya. Iya Sifat yang Ustazah. sesuai dengan man'utnya. Apa tadi? Khadijatun tolibatun. Jatuh. Tidak boleh bertanwin. Khadijatu tolibatun majtahidatun. Khadijah pelajar siswa yang rajin. Siswi ya. Oh iya, Khadijah siswi yang rajin. Ya. Talibatun mujtahidatun. Talibatun, toknya dibaca panjang ya. Lanjut nomor 2 Khalidun tajirun sagirun. Ya. Artinya Khalid pedagang yang tajir syahirun tadi apa? yang terkenal. Ya, terkenal, masyhur. Ya. Iya. Selanjutnya, Habibah. Ustazah. Nomor 3 dan 4.
Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. Al-usfuru Diartikan dulu. Tadi apa? Al-Arabiyatu lughatun sahlatun. bahasa Arab itu bahasa mudah, masa yang mudah. Ah, Masa yang mudah. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung pipit itu burung kecil. Burung yang kecil. burung yang kecil. Atau bisa ta'irun saghirun gitu ya. Burung yang kecil. Burung yang kecil, saghirun. Terus lanjut apa nih? Bentar. Arifah ada ini ya. Tara? Tara? Iya, Ustazah. Ya. Suaranya kecil sekali, Mutara. At-tufahu fakihatun ladzidzatun. Artinya? Apel itu buah yang lezat. Ana mudarisun jadidun. Saya guru lama. Saya guru yang lama, Ustazah. Jadidun lama apa baru? Baru. Saya guru yang baru. Ya, baru ya. Guru yang baru. Lanjut, siapa nih? Arifah. Mau, Ustazah. Muhammadun Tobibun Jadidun. Ya. Muhammad dokter yang baru. Sudah, Ustazah? Satu lagi yang sebelah kiri nomor 8. Oh iya. Al-inkisiyatu lugotun jamilatun. Apa artinya? Bahasa Inggris itu apa itu? Bahasa Inggris itu bahasa yang indah. Bahasa yang indah. Ya, coba. Sekarang siapa? Abid. Bisa Abid? Anaknya sedang rewel. Kalau tidak bisa, anak oper ke teman yang lain. Iya, Ustazah dioper dulu karena ini lagi rewel. Putih Tati. Anta tolibun kaslanu. Apakah kamu siswa malas? Saja. Bagaimana? Suara yang kecil. Antu tolibu kaslanu, ya. Ya. Apakah kamu siswa malas? Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Kairo kota yang besar. Ya, Kairo kota yang besar. Nah, kenapa tidak mencoba memakai yang Al-Qahiratu Madinatun Jamilatun, bisa. Kairo kota yang indah, gitu ya. Nah, sebentar. Nah, ya? Kita akhiri dulu sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan
di pekan depan insya Allah ta'ala. Nah, barangkali nanti ada pertanyaan bisa dilanjut di pertanyaan dilewati grup aja ya. Afwan, anak akhiri dulu sampai di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wa jazakumullahu khairan.